Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasaritanaya.
Jika
Jai
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कपिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य शिष्म भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नंद धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर तमानंदे। All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories Shri Guru Shri Gauranga. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-Salakaya Chakranvritam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Sopadanti. Vandeham Shri Guru Shri Dutapadakkamalam Shri Guru Vaishnavanso Shri Rupam Sagrajatam Saharanatanitam Tam Sajivam Sadhaitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saharanalita Shri Sakharanitam Sa. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisa Gopika Kanta Radha Namaste Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhadru Devi Pranamami Hari Priye Mancharapatrasya Kripa Sindhu Devasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrunda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrunda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anandalila Vigrahaya Hemavadivyo Chavisundaya Tasmai Mahaprema Rasapudaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste
Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity here in Sri Radha Madhava Lalita Visakha Sakhi Mandir to speak a Krishna Katha. I am thankful to you. Ya, terima kasih banyak karena telah memberikan kesempatan untuk Guru Maharaj menyampaikan Krishna Katha di Sri Radha Madhava Lalita Sakhi Mandir, dan kami berterima kasih untuk itu. So we just repeat the words of acharyas. Kita hanya mengulang kata-kata dari para acarya. We cannot manufacture anything. Kita tidak dapat menciptakan sesuatu atau apapun untuk dari diri kita sendiri. Which is written in Bhagavatam, which is spoken by acharyas, we just repeat it. Ya, apapun yang ditulis di dalam Srimad Bhagavatam ataupun apapun yang dikatakan oleh para acarya, itulah yang perlu kita ulangi. In 1994, when my revered spiritual master, His Holiness Gaura Swami Maharaj came to Bali, Tahun 1994 ketika guru kerohanian kami Srila Gaura Swami Maharaj datang ke Bali, in Singaraja, he spoke from the first canto Bhagavatam. Beliau di Singaraja menyampaikan salah satu sloka dari skanda pertama Srimad Bhagavatam, and he said dan beliau mengatakan about the sloka, Krishna Sudama Upagate Dharma Jnana Divisah Kalau Nashtatusam Esa Puranarko Dutonadita. This meaning of this sloka is Bhagavad Purana is considered to be like a effulgent song. Srimad Bhagavatam adalah dibandingkan seperti matahari yang sangat cemerlang. When that sun arose, that Bhagavata sun arose, Ketika matahari Srimad Bhagavatam itu terbit, when Krishna left for his own abode with dharma and jnana, ya, ketika Bhagawan Sri Krishna kembali ke kerajaan rohani beliau bersama-sama dengan dharma dan pengetahuan, jnana. these materialistic people, conditioned souls, they have lost their vision. Maka orang-orang karmi dan orang-orang materialistik itu kehilangan pandangan, kehilangan penglihatannya. They are in darkness. Mereka berada dalam kegelapan. So who can give them light? Jadi siapa yang mampu memberikan penerangan, memberikan sinar? They will get the light from this Bhagavata Surya. Maka mereka akan mendapatkan kembali pencerahan sinar dari Bhagavata Surya. So this Bhagavata Purana is having all the essence of Vedic literatures. Jadi Srimad Bhagavata Purana ini mengandung intisari dari semua kesastraan Weda. So therefore Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, Karena itu Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur mengatakan, all the books, even the scriptures will be destroyed in this world. bahkan kalau semua buku-buku, bahkan semua sastra dibakar ataupun dihancurkan di dunia ini, But if Srimad Bhagavatam is there, tetapi jika hanya tertinggal Srimad Bhagavatam, nothing is lost. tidak ada sesuatu pun yang kurang. That means the Bhagavata is the essence of all types of Vedic literatures. Itu artinya adalah bahwa Srimad Bhagavatam adalah intisari dari semua kesastraan Weda. So Parikshit Maharaj, how he will get the benefit of his human life, because he has to die by snake biting, takshaka biting within 7 days. Nah, bagaimana Parikshit Maharaj akan mencapai kesempurnaannya dalam kehidupan sebagai manusia ini
karena dia hanya mempunyai 7 hari tertinggal, di mana dia akan meninggal dalam 7 hari karena digigit atau dipatok oleh ular taksaka. He inquired from many sages, Beliau bertanya dari banyak resi, and many gave many types of opinions. dan banyak resi dan muni yang memberikan pendapatnya masing-masing. Parikshit Maharaj was not satisfied with that. Dan Parikshit Maharaj belum puas dengan semua jawaban itu. Finally, Sukadeva Goswami came, Akhirnya Sukadeva Goswami yang datang. and Sukadeva Goswami said, "You should listen Bhagavatam." Dan setelah Sukadeva Goswami menyatakan bahwa Parikshit Maharaj hanya perlu mendengarkan Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu said that there are 5 types of sadhana anga, 5 types of limbs of sadhana or bhakti. Ya, jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan ada 5 bagian daripada bakti. What are that limbs? 5 limbs. Apa itu yang disebut sebagai 5 bagian daripada bakti? Panca angga daripada bakti. Ada yang tahu? Then Ya, salah satunya Bhagavata sadhu Sravana, sangha. Then Nama Kirtana, Madhuravasa, Shraddha Sevana. So these are the 5 limbs: sadhu sangha, Sadhu Sangha, Bhagavata Sravana, Nama Kirtana, Mathura Vaso, Madhuravasa, Srimurti Shraddha Archana or Sevam. These are the 5 limbs. Inilah 5 bagian daripada bakti. From these 5 limbs, if someone is just going and associating with the sadhu and listening from him Srimad Bhagavatam, then he can very easily get bhakti. Jadi di antara 5 bagian daripada bakti ini, kalau orang hanya datang kepada sadhu, bergaul dengan beliau, mendengarkan Srimad Bhagavatam, maka dengan mudah sekali dia akan mendapatkan bakti itu. Sadhu Sangha is the most important thing. Sadhu Sangha adalah hal yang terpenting. If someone will not have Sadhu Sangha Jika seseorang tidak mendapatkan Sadhu Sangha and he will chant the holy name, dan dia mengucapkan nama suci, it will not yield any result. maka dia tidak akan mendapatkan hasil apapun. If someone will associate with bad people, bad association he will have, Tapi then kalau orang bergaul dengan dengan orang-orang yang kurang baik, how can he will chant the holy name? bagaimana dia akan dapat mengucapkan nama suci? Therefore, though the kirtan is the best process, but it needs sadhu's association. Jadi walaupun sudah dijelaskan bahwa pada zaman Kali Yuga ini, kirtan pengucapan nama suci adalah proses yang terbaik. Namun untuk melakukan hal itu diperlukan pendukung yang terpenting, yaitu Sadhu Sangha. Therefore, Mahaprabhu said, Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Sadhu Sange Harinam ei matra chai, Sadhu Sangai Harinam He Matra Chai, Sangsara jinite ar kod Samsara vastu na. Jinete Jar Pun Vastu Nai. You cannot conquer this material world. Ya, kalian tidak akan mampu untuk menaklukkan dunia material ini. This material world is very, very powerful. Dunia material ini sangat kuat sekali. To come out from this material world or to deliver from this material world, Untuk keluar dari dunia material ini ataupun untuk dibebaskan dari dunia material ini, we'll have to go for sadhu association. maka seorang harus melaksanakan ataupun datang melakukan Sadhu Sangha. And we should chant the holy name. Dan kita harus bersama dengan itu pula mengucapkan nama suci. So therefore it is said, Karena itu di sini dikatakan Nam Kirtan nama kirtana only will be possible hanya dapat if dimungkinkan one is associating with sadhu and listening from sadhu. ya, jika seseorang bergaul dengan sadhu dan mendengarkan dari sadhu. Otherwise it will plant fire. Jika tidak demikian, itu hanya seperti api yang kosong ataupun kebakaran yang kosong. So the Parikshit Maharaj, within very few days, Seperti contohnya Parikshit Maharaj hanya dalam beberapa hari, hanya dalam 7 hari saja, he got the salvation, he got
all the spiritual benefit. Dia mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya dan mendapatkan segala keuntungan spiritual. Because he was listening from Sukadev Goswami, who is a pure sadhu. Karena beliau mendengar dari Sukadev Goswami, di mana Sukadev Goswami adalah seorang sadhu yang sangat murni. It is also stated in Bhagavatam, Juga dinyatakan di dalam Srimad Bhagavatam, Jnane prayasamudapasya namanto evo jivanti sanmukhritang bhavadiya vartam stane stita sutigatam tanubang manobhir ja prayasa jito jito apyasita istrilokyang. You may remain in any social status or any social position, ya, Anda bisa saja berada dalam segala status ataupun kedudukan sosial apapun. but if you will give up your concoction of speculation, Tapi jika kalian ataupun engkau meninggalkan segala angan-angan pikiran and by your body, mind and speeches dengan badan, pikiran, dan kata-katamu, glorify the leelas of Bhagavan Krishna mengagungkan lila dari Bhagawan Sri Krishna, and dedicated his life for serving unto the lotus feet of yours, dan kemudian mendedikasikan hidupnya untuk melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, he can conquer your personality. maka mereka ini yang dapat menaklukkan ya dirimu. Though you are not at all conquerable, Walaupun Anda sama sekali tidak ada yang mampu menaklukkan. Ajita Jita. Ya, karena itu nama Anda adalah Ajita Jita. Bhagavan Krishna is unconquerable one. Ya, Bhagawan Sri Krishna disebut Ajita, artinya tidak ada yang mampu menaklukkannya. But if someone having sadhu association, Tetapi listening kalau Krishna seseorang Katha, memiliki pergaulan dengan sadhu sangha, dan mendengarkan dari sadhu dengan baik, chanting his holy name, kemudian mengucapkan nama suci Krishna, serving unto his lotus dan feet, melakukan pelayanan pada kaki Padma Bhagawan Sri he is Krishna, able to conquer. maka dia yang Bhagawan mampu Krishna. untuk menaklukkan Bhagawan Sri Krishna. So therefore, it is said, Karena itu dikatakan, from which source we should listen. dari sumber mana kita harus mendengarkan? We should not listen from any sources. Kita jangan hendaknya mendengar dari segala sumber. We must listen from bona fide source. Kita hendaknya hanya mendengar dari sumber yang dapat dipercaya, yang bona fide. There are so many speakers in Bharatavarsha, India. Seperti contohnya di Bharatawarsha, banyak sekali orang-orang yang ahli dalam berbicara. These speakers attract so many persons. Di India, mereka ini, para pembicara ini, para orator ini, dapat menarik perhatian ribuan orang. And many listen from them. Banyak sekali orang-orang yang mendengar dari mereka itu. Are they able to go back home, back to Godhead? Apakah mereka mampu pulang kembali ke dunia rohani para pendengarnya itu? Because they are not listening from the right sources. Karena mereka tidak mendengar dari sumber yang dapat dipercaya. One must listen from the bona fide source. Orang hendaknya hanya mendengar dari sumber yang bona fide. And that bona fide source is parampara. Ya, sumber yang bona fide itu adalah parampara. This Bhagavata Jnana, the knowledge of Bhagavan, is coming through disciplic succession. Pengetahuan tentang Sri Bhagawan ini menurun ataupun datang melalui garis guru parampara. And we should follow that Guru Parampara and listen Bhagavatam. Karena itu kita hendaknya hanya mendengarkan dari guru parampara dan mengikuti guru parampara ini. So, Parikshit Maharaj listened from Sukadev Goswami. Dan seperti contohnya Parikshit Maharaj mendengarkan dari Sukadev Goswami. And what will be the result if someone is very purely listening from the right source? Dan apa hasilnya kalau seseorang mendengarkan dengan cara murni dari sumber yang dapat dipercaya? One can very easily bind up Krishna by his love. Maka orang itu dengan mudah sekali dapat mengikat Krishna dengan cinta kasihnya. In other words, we can say by listening Krishna Katha attentively from a pure sadhu, Dengan kata lain, kalau seseorang mendengarkan dengan penuh perhatian dari seorang sadhu, one can develop love for Krishna in their maka heart. orang itu pasti akan dapat mengembangkan cinta kasih kepada Bhagawan Sri Krishna.
So therefore, Sukadeva Goswami, he knew that Bhagavata is just like nectar. Karena itu Sukadeva Goswami mengerti dan tahu dengan pasti bahwa Srimad Bhagavatam ini ataupun Bhagavad Gita ini adalah bagaikan amrita, bagaikan nektar. The Amrita, where Amrita is available? Di mana amrita itu tersedia? Where Amrita is available? Di mana kita dapat mendapat amrita? Amrita is available in Sorga Rajya, it's heavenly planet. Devala. Amrita itu ada di dewa lokal. Ya. But that Amrit cannot be compared with the Bhagavad Katha Amrit. Tetapi amrita yang dimiliki oleh Indra dan para dewa itu tidak dapat dibandingkan dengan amrita yang terdapat di dalam Srimad Bhagavatam. Bhagavad Katha Amrita is the most beneficial one. Ya. Kata Amrita adalah yang paling esensial, yang paling penting. So it is said that the demigods, they cannot get any happiness from Bhagavad Katha Amrita. Dijelaskan bahwa para dewa tidak mendapatkan kepuasan, kesenangan dari Bhagavad Gita Amrita. Why? Kenapa? Why the demigods, they cannot get any benefit from this Bhagavad Katha Amrita? Kenapa para dewa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Bhagavad Gita Amrita ini? Because the demigods are having so much desire for enjoyment. Karena para dewa memiliki keinginan yang begitu besar untuk kenikmatan. Those who have so much desire for enjoyment, even if they will go and listen Bhagavad Katha, they cannot relish it. Ya, karena mereka memiliki begitu banyak keinginan untuk kepuasan indriawi, walaupun mereka diberikan kesempatan mendengarkan Bhagavatam, mereka tidak dapat menikmatinya. And Sukadeva Goswami knew that demigods cannot get relishment listening Bhagavad Katha. Ya, karena itu pula Sukadeva Goswami mengerti bahwa para dewa tidak akan mendapatkan kenikmatan, kepuasan dari mendengarkan Bhagavatam. Sukadeva Goswami kept demigods away. Karena itu, ya, Sukadeva Goswami menempatkan para dewa di tempat yang jauh. When the Bhagavad Katha was going on, ketika Bhagavad Gita ini sedang berlangsung, the demigods were not present there. Para dewa tidak bisa hadir di sana. But other rishis, sages, tetapi para resi, muni, ya, they were present. Mereka hadir. So, after Bhagavata recitation, setelah penyampaian Srimad Bhagavatam ini, Parikshit Maharaj straight went to the Supreme Lord's abode. Ya, Parikshit Maharaj langsung ya pergi ke dunia rohani Tuhan. Brahmaji observed. Dan kejadian itu diperhatikan oleh Brahmaji sendiri. By listening only Bhagavatam, Parikshit Maharaj could go back home. Hanya dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj sudah langsung bisa pulang kembali ke dunia rohani. So immediately Brahma brought one scale. Ya, kemudian segera Brahma mengambil sebuah timbangan. He put Bhagavata Mahapurana one side. Beliau menempatkan Bhagavata Purana ini di satu sisi. Then he put other side all Sukrutis. Dan kemudian di sisi lain semua hasil-hasil kegiatan saleh ditempatkan di sana. What is Sukruti? Apa itu yang disebut sebagai Sukriti? By doing some punya karma pious activities, one gets some result. That is Sukruti. Ya, dengan melaksanakan punya karma ataupun kegiatan-kegiatan saleh, orang mendapatkan hasil dari itu disebut dengan Sukriti. So he saw that the Bhagavata side was heavy. Tetapi Brahma melihat bahwa ya timbangan itu menjadi pincang karena Srimad Bhagavatam sangat berat. Any punya karma, any pious activities we can do, but it will never be compared with Srimad Bhagavatam. Ya, itu artinya segala kegiatan saleh apapun dapat saja kita lakukan, tapi itu tidak sebanding dengan setitik pun hasil daripada ya Srimad Bhagavatam, mendengarkan Srimad Bhagavatam. Then Gurudev spoke a story. Kemudian Srila Gurudev menyampaikan sebuah cerita sejarah. One time Narada Muni went to Badrika Ashram
Pada suatu hari Narada Muni datang ke Badarikashram for sadhu sangha. untuk melakukan sadhu sangha. 4 Kumaras were there. Ada catur kumara di sana. And these 4 Kumaras, they saw Narada Muni's face has become very pale, dark. Ya, dan ketika itu catur kumara melihat wajah daripada Narada Muni sangat pucat dan sangat sedih, dan wajahnya menjadi kehitaman. They asked the reason why you are looking very dark. Kemudian catur kumara bertanya kepada Narada Muni, kenapa wajahmu itu begitu murung dan menjadi hitam? Narada Muni said, I wander all the places in this earth. Ya, kemudian Narada Muni mengatakan, saya sudah berkeliling ke semua tempat di seluruh dunia ini. I did not get any peace or bliss. Saya tidak dapat menemukan tempat dimanapun saya dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan. I saw in this age of Kali, Saya melihat bahwa pada zaman Kali sekarang ini no one is doing tapasya. tidak ada orang yang mampu melakukan pertapaan. No one is following right etiquette. Tidak ada orang yang mampu melakukan etiket, menuruti etiket-etiket yang benar. Nobody has desire to give charity. Tidak ada orang yang ingin memberikan dana punya. Everybody is looking for earning money. Setiap orang bekerja keras hanya untuk mendapatkan uang. They are toiling very hard Mereka bekerja keras to just maintain themselves. hanya untuk memelihara perut ataupun memelihara keluarganya. And I saw many sannyasis are running after money and women. Dan saya juga melihat bahwa begitu banyak sannyasi juga hanya mengejar uang dan perempuan. And every house I found the women are the head of the family. Dan saya melihat di banyak rumah tangga, para ibulah yang menjadi kepala rumah tangga. And the wife's brother is advisor. Dan ya saudara laki daripada istri menjadi penasehat. Even for the money, people are selling their grown-up daughters. Ya, bahkan untuk mendapatkan uang, tidak segan-segan sang ayah menjual putrinya yang sudah dewasa. Husband wife has no bhakti, no love. Suami istri tidak memiliki bakti, tidak memiliki cinta kasih. In the marketplace, they are selling cooked rice. Ya, di pasar-pasar mereka menjual nasi. So all are busy earning money. Dan semua orang sibuk hanya untuk menghasilkan uang. And also all are quarreling among themselves. Dan mereka juga semua mereka itu selalu bertengkar satu sama lain. A Brahmana is doing business with Vedic literature. Para Brahmana mereka melaksanakan bisnis dengan atas nama Weda. The women, they are selling their chastity. Dan para perempuan mereka telah menjual kemurnian kesetiaannya. Many women, they are cutting their hair and selling it. Dan banyak perempuan juga memotong rambutnya dan menjual rambutnya. It's happening here. Apakah itu terjadi juga di sini di Bali? In our area, when we are young, we are collecting this hair. When the mother and auntie, they will comb their hair, they will throw the hair falling from their head, and we collect that. So somebody will come, we give he will give biscuit, cookie. Biskuit, ya. Dulu di India, ya di kampung beliau, ketika beliau masih kecil, itu beliau mengumpulkan rambut-rambut ketika ibunya ataupun nenek bersisir, itu kan ada rambut-rambut yang lepas, dibuang dan itu dikumpulkan, kemudian ada orang datang mengambil rambut-rambut itu dan ditukar dengan biskuit, dengan kue. After seeing all these things, setelah melihat semua ini, Narada Muni got very pain in his heart. Ya, Narada Muni hatinya menjadi sakit sekali. Therefore I went to Vrindavan Dham. Karena itulah saya pergi ke Brindawan, where Krishna Rasalila is going on. di mana rasa lila Krishna sedang berlangsung. But there I saw one wonderful thing.
Dan di sana saya melihat sesuatu yang sangat mengherankan. Near the river Jamuna, one young woman, 19 years young woman, is crying, sitting and crying. Ya, di sana di tepi sungai Yamuna ada seorang gadis yang umurnya yang masih belia, mungkin sekitar 19 tahun. Dia sedang menangis sangat sedih sekali. At her left side, two old men are lying. Dan di pangkuannya, ya, berbaring dua orang tua. The breathing was going on. Dan kedua orang tua ini nampaknya masih bernapas. Sometimes this young woman is consoling these two old men. Kadang-kadang gadis yang sangat muda ini dia berusaha untuk menghibur dan menenangkan kedua orang tua ini. And many sadhus, they are giving consolation to that woman. Dan banyak pula para sadhu datang untuk memberikan penghiburan kepada gadis ini. Don't worry, you will get rid of this painful situation very soon. Oh, jangan takut. Anda akan segera keluar dari keadaan yang sangat menyakitkan ini. When I went to that woman requested me, "Oh sadhu, please shower mercy on me." Ketika saya mendekati perempuan itu, gadis itu berkata kepada saya, "Oh, Resi, oh Muni, tolong, oh Sadhu, tolong, bantulah saya ini." I am very fortunate that I could see you. Saya sangat mujur dapat bertemu dengan dirimu. The sadhu darshana is very rare. Itu artinya bahwa bertemu dengan sadhu ataupun memperoleh karunia darsan dari seorang sadhu itu sangat jarang sekali. When somebody's good fortune will come, he will see a sadhu. Ketika kemujuran seseorang tiba, maka dia akan bisa bertemu dengan seorang sadhu. Narada Muni inquired from that woman, Kemudian Narada Muni bertanya kepada gadis itu, "Who is she and who are these two old men?" "Wahai gadis muda, siapakah dirimu dan siapakah dua orang tua yang ada di pangkuanmu ini?" That young woman said, "These two are my sons." Dan kemudian gadis itu mengatakan, "Oh, kedua orang tua ini yang sedang berbaring di pangkuanku adalah anak-anakku." This one is Jnana, one is Vairagya. Yaitu dua orang tua ini tidak lain adalah Jnana dan Vairagya. Narada Muni was astonished. Kemudian Narada Muni sangat keheranan. This young woman is very young, 19 years. Ya, gadis ini masih belia sekali, baru sekitar 19 tahun umurnya. And she is having two Oh, sons, Jnana and Vairagya. They are very old. Tetapi dia mengatakan bahwa dia punya dua anak yang sudah tua gitu, kepala mulutnya sudah putih, pipi kulitnya sudah keriput begitu. Kan So sangat he asked mengherankan. that woman, "Who are you?" Kemudian Narada Muni bertanya, "Siapa dirimu ini?" That young woman said, "I am Bhakti Devi." Dan kemudian gadis belia itu mengatakan, "Oh, aku ini tidak lain adalah Bhakti Dewi." These two sons, they became very old. Kedua, ya, putraku ini telah menjadi tua. So, many tirthas, they came as young women form, and headed by Ganga Devi. Dan semua tirta juga hadir di sana dipimpin oleh Ganga Dewi. Because some young women were also there. Dan ada beberapa gadis muda juga ada di sana di sekelilingnya. So that young woman said to Narada Muni, "Oh Narada Muni." Kemudian please gadis help muda me." itu berkata kepada Narada Muni, "Oh Narada Muni, tolonglah saya ini. Make me happy. Jadikanlah saya senang." My birthplace is Dravida Desh. Ya, tempat kelahiran saya ini di Dravida Desa. Dravida Desh is considered South India. Dravida Desa itu adalah India Selatan. And this age of Kali, influence of the age of Kali, Karena pengaruh daripada zaman Kali ini, this many rascals, they started beating me. dan banyak orang-orang yang kurang ajar telah memukuli diriku.
So I manifested in Maharashtra and Gujarat. Ya, saya kemudian muncul ataupun hadir di Maharashtra dan Gujarat. And the people in the age of Kali, they broke my all the bones. Ya, dan orang-orang pada zaman kali ini telah mematahkan semua tulang-tulangku. They also physically assaulted my two sons. Dan secara fisik mereka juga menyerang kedua putraku ini. So my sons became unconscious. Dan karena itu kedua putraku ini menjadi tidak sadar diri. So I also became old. Dan karena itu saya juga menjadi tua. But when I came with my two sons to Vrindavan, Ketika saya datang membawa kedua putraku ini ke Brindawan, I got back my youth. saya mendapatkan kembali kemudaan saya. But the sons, they could not get back their youth. Tetapi kedua putraku ini tidak mendapatkan kembali kemudaannya. So I am really very sorry that I am young woman and these sons are young, but they are not getting back their young age. Ya, tetapi karena itulah saya sangat bersedih, sangat menyesal sekali setelah sampai di sini. Saya mendapat kembali kemudaan saya, tetapi kedua putra saya ini dia masih tetap dalam kondisi tidak sadar dan masih tetap kelihatan sebagai orang tua. Please do something for me. Tolong lakukanlah sesuatu untuk kami. Narada Muni said that I can see by my vision. Kemudian Narada Muni mengatakan, oh dengan pandangan saya dapat melihat You are very, very famous. anak ini sungguh-sungguh sangat terkenal sekali. And Bhagavan Hari surely listen to your Bhagawan Sri Hari sufferings. pasti akan mendengar tentang penderitaan yang sedang kau alami ini. And he will shower mercy on you very soon. Dan pasti beliau akan segera melimpahkan karunia-Nya, kemurahan hatinya pada dirimu. This is Kali Yuga. Dan ini adalah Kali Yuga. Dangerous Kali Yuga approaching very much. Ya. Bahaya Kali Yuga ini sedang mendekati setiap orang. Therefore, there is no dharma. Karena itu pada zaman Kali Yuga ini hampir tidak ada dharma. No one is practicing yoga or tapasya, meditation. Tidak ada orang yang mampu mempraktekkan, melatih dirinya dalam yoga, meditasi dan pertapaan. People are becoming crooked and cheaters. Ya, orang-orang telah menjadi penuh kepalsuan dan menjadi penipu. And the sadhus in this age of Kali Yuga, Dan para sadhu di zaman Kali sekarang ini, they are getting punishment. mereka mendapatkan hukuman. The demoniac persons, they are becoming very happy in this age of Kali. Sedangkan para raksasa, para asura menjadi sangat senang di zaman Kali Yuga sekarang So ini. therefore, I can see that no one is looking after your two sons. Karena itu saya mengerti tidak ada seorang pun yang memelihara kedua putramu ini. So, in this age of Kali, who is going for bhakti, jnana, vairagya? Jadi mari kita bertanya pada zaman Kali Yuga ini, siapa yang ingin mendapatkan bakti, jnana dan vairagya? No one wants this bhakti, jnana, vairagya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan bakti, jnana dan vairagya ini. That Narada Muni said, therefore, you got this type of conditions. Ya, itulah yang dikatakan oleh Narada Muni. Karena itulah Anda mendapatkan keadaan seperti yang Anda alami sekarang ini. When you came to Vrindavan, you got back your young age. Ya, ketika Anda datang ke Brindawan ini, Anda mendapatkan umur mudamu, mendapatkan kemudaanmu lagi. Because in Vrindavan, some bhakti is there. Karena di Brindawan beberapa proses bakti berjalan di sini dengan baik. But your sons, they did not get back their young age. Tetapi kedua putramu tidak mendapatkan kemudaannya kembali di Brindawan ini. But they are sleeping here nicely. Tetapi dia tidur di sini dengan baik sekali, dengan tenang sekali. Bhakti Devi asked Narada Muni, Kemudian Bhakti Dewi bertanya kepada Narada Muni, why Parikshit Maharaj did not kill Kali? kenapa Parikshit Maharaj tidak membunuh saja Kali itu? Narada Muni said Parikshit Maharaj was Sarvagrahi.
Ya, kemudian Narada Muni mengatakan Parikit Maharad adalah seorang saragrahi. What is the meaning of saragrahi? Apa itu? Apa arti daripada kata saragrahi itu? Who accept the essence? Ya, orang yang menerima inti sarinya. Parikit Maharaj knows what is the sar vastu, what is the essence. Ya, karena Parikit Maharad tahu apa yang menjadi inti sarinya. So therefore he thought, if I will kill Kali, Karena itu dia berpikir kalau saya membunuh Kali, then people will never know about Bhagavatam. maka orang tidak akan pernah tahu tentang Srimad Bhagavatam. Because ocean-like scenes are there in this age of Kali. Karena pada zaman Kali Yuga ini orang hampir tenggelam dalam samudra dosa. And in this age of Kali, Dan pada zaman Kali sekarang ini, at least there is one good quality. paling tidak ada suatu kualitas yang baik. That quality is Harinam Kirtan. Ya, bahwa kualitas yang terbaik pada zaman Kali sekarang ini adalah Harinam Sankirtana. Kirtana Deva Deva Krishna Krishnasya Samukta Sangaparam. Araja. That one will become free from everything in this age of Kali by chanting the holy name. Ya, orang akan terbebas dari segala penderitaan materialnya pada zaman Kali Yuga sekarang ini jika orang mau mengucapkan maha mantra atau nama suci Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. So when you asked Krishna, what you should do? Kemudian sekali waktu orang bertanya kepada Tuhan Sri Krishna, apa yang harus dilakukan? Krishna gave you two sons, Krishna memberikan Anda dua putra, Jnana and Vairagya. Jnana dan Vairagya. And Krishna said that you will direct the devotees in right way. Ya, dan Bhagawan Sri Krishna juga menyatakan kepada Anda bahwa Anda akan menuntun para penyembah ini menuju jalan yang benar. In the age of Kali there is bhakti. Pada zaman Kali juga ada bakti. In order to get that bhakti, one has to take so many lifetimes. Ya, untuk mendapatkan bakti itu orang harus melewati banyak sekali penjelmaan-penjelmaan. And Narada Muni tried to get back the senses of Jnana and Vairagya. Karena itu kemudian Narada Muni berusaha untuk menghidupkan kembali, menyegarkan kembali Jnana dan Vairagya. He spoke very loudly in the ear of Jnana Vairagya, please get up. Ya, dan Narada Muni berteriak ataupun berkata dengan keras sekali di telinga Jnana dan Vairagya dan mengatakan, ayo bangun, bangun. They did not get up. Tetapi Jnana dan Vairagya tidak bangun-bangun. Narada Muni started reciting Vedic mantra. Dan Narada Muni kemudian berusaha untuk mengucapkan mantra-mantra Veda. Still they did not get up. Masih juga kedua putra ini, Jnana dan Vairagya, tidak bangun. So now Narada Muni is disturbed. Dan sekarang Narada Muni mulai bingung, mulai goyah. Why Jnana Vairagya they are not getting back their sense? Kenapa Jnana dan Vairagya tidak menemukan kesadarannya, tidak sadar diri? Then he thought Govinda Deva. Kemudian dia berpikir tentang Sri Govinda Dewa. He depended on Lord Govinda. Ya, dia hasilnya hanya tergantung kepada Tuhan Sri Govinda Dewa. So voice came from ether. Kemudian datang suara dari angkasa. Your endeavor will never go fail. Usahamu tidak akan pernah gagal. Some benefit will be there. Pasti akan ada suatu keuntungannya. But Tetapi you go for satkarma. kamu harus pergi untuk melakukan satkarma. And what is that satkarma? Sadhu Guru will tell you. Ya. Dan apa yang disebut sebagai satkarma itu, maka sadhu gurulah yang akan memberitahumu. When you will do satkarma, then Jnana Vairagya will get back their sense. Ketika engkau melaksanakan satkarma ini, maka Jnana dan Vairagya ini akan sadar kembali dan mendapatkan, dia akan menjadi mudah kembali. And then bhakti will spread everywhere. Dan kemudian setelah itu bakti akan menyebar kemana-mana. So now Narada Muni has come to Badrika Ashram.
Dan sekarang Narada Muni telah sampai di Badarikasara to get the association of sadhu. untuk mendapatkan pergaulan dari sadhu. So, and he is inquiring what is that satkarma is. Dan kemudian Narada Muni bertanya kepada kepada Catur Kumara, ya, apa yang dimaksud dengan satkarma itu? The four Kumaras, they said, you are the great devotee of Lord Krishna. Ya, kemudian Catur Kumara mengatakan, anak ini, Tuan ini adalah penyembah yang agung dari Bhagawan Sri Krishna. You are following the bhakti path. Anak telah mengikuti jalan bakti. Now, you listen what is satkarma is. Sekarang dengarkanlah dengan baik apa yang disebut sebagai satkarma itu. You should speak Bhagavatam. Engkau ataupun Anda harus berbicara Bhagavatam, menyampaikan Bhagavatam. You go for Bhagavata recitation. Ya, Anda harus melakukan ya penyampaian Bhagavatam. Bhagavata Jagya. Bhagavata Yagya. Bhagavata recitation means Bhagavata Jagya. Ya, jadi ketika orang menyampaikan Bhagavatam ya ataupun Bhagavat kata ini, itu disebut sebagai Bhagavat Yadnya. By Bhagavata Katha, Dengan menyampaikan ataupun dengan Bhagavat kata ini, the Jnana Vairagya, they will wake up. maka Jnana dan Vairagya ini pasti akan bangun. So without listening Bhagavatam, Jadi tanpa mendengarkan Bhagavatam, one cannot get bhakti, jnana, vairagya. maka orang tidak akan pernah mendapatkan bakti, gyan, dan vairagya. If someone will listen Bhagavatam, then he can develop bhakti, jnana, vairagya. Ya, dan tapi kalau orang mendengarkan Srimad Bhagavatam dengan ketulusan, dengan keseriusan, ya, dengan perhatian yang sepenuhnya dari sumber yang dapat dipercaya, maka dia pasti akan mendapatkan bakti, dan dengan mendapatkan bakti, otomatis dia mendapatkan jnana dan vairagya pula. Therefore it is said, Jao Bhagavata pada Vaishnavastane Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane Chaitanya Bhakta Gane Nityamara Sangha Adeta Ja Nivetuni Siddhanta Karanga. The Chaitanya Bhagavata saying, Jao Bhagavata Pada Vaishnava Sthana Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane. Go and recite Bhagavata. Go and listen Bhagavata. Go and speak about Bhagavata with the association of Vaishnavas. Ya, dan ini dijelaskan dalam Chaitanya Bhagavata. Ya, hendaknya kalian pergi atau datang dalam untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam. Anda harus menyampaikan Srimad Bhagavatam dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dalam pergaulan dengan para sadhu. And Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane. Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane. Take shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Dan bersamaan dengan itu pula, Anda harus berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Without going any other directions. Ya, tanpa pernah menuju arah yang lain. Why will I take shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu? Kenapa seseorang harus berlindung pada ya kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu? If we will accept Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet, we will take shelter at his lotus feet. Kalau orang menerima kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu dan berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, Then we will be able to develop love for Krishna. maka kita akan mampu untuk mengembangkan cinta kepada Krishna. And by associating with Chaitanya Mahaprabhu's dear devotees, Dan dengan bergaul dengan para penyembah-penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, we will be able to come to the conclusion of all the shastras. maka kita akan mendapatkan karunia berupa kesimpulan dari semua sastra. We must know what is this conclusion is. Dan kita hendaknya tahu apa yang menjadi kesimpulan sastra. And in order to know the conclusion, we should not make further delay or we should not become very lazy. Untuk mengerti, ya, untuk sampai pada sebuah kesimpulan sastra, jangan kita pernah menunda waktu dan jangan menjadi malas. If we came to know
Sravana Kirtana is our essential thing, then why will make delay, further delay? Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Sravana Kirtana ini adalah hal yang paling mendasar dalam proses bakti ini, kenapa kita harus menunda waktu dan kenapa kita harus menjadi malas? By associating with the dear devotees of Chaitanya Mahaprabhu, Dengan bergaul dengan Gaura Priyajana, penyembah terkasih Sri Gauranga Mahaprabhu, one will be able to know the Siddhanta. orang pasti akan mampu untuk mengetahui Siddhanta, What is the conclusion is? yaitu apa yang menjadi kesimpulan sastra. Therefore, if someone will go to listen Srimad Bhagavatam with the association of a pure devotee, Karena itu kalau seseorang pergi ataupun datang dalam pergaulan dengan para penyembah murni, who para is sadhu, dear devotee of Gauranga Mahaprabhu, yang merupakan adalah penyembah terkasih dari Sri Gauranga Mahaprabhu, then he can develop bhakti, jnana, vairagya, everything. maka dia pasti akan dapat mengembangkan bakti, jnana, dan vairagya dengan mudah. So if someone is arranging for Bhagavad Katha, Begitu pula kalau orang menyusun suatu acara di mana orang-orang untuk bisa mendengarkan dan menyampaikan Bhagavad Kata, Srimad he is getting Bhagavatam, benefit. maka dia pun, penyelenggara pun mendapatkan keuntungan, mendapat kemujuran. Because when some arrangement, Bhagavad Katha arrangement will be there, Ya, karena kalau seorang sudah menyusun untuk acara Bhagavad Kata ini, Bhakti Devi will become very blissful. maka Bhakti Dewi akan menjadi sangat bahagia. Because by listening Krishna Katha, Bhagavad Katha, Karena hanya dengan mendengarkan Krishna Kata, Bhagavad Kata, one will go towards bhakti. maka orang pasti akan berjalan menuju arah bakti. Bhakti means to serve the Supreme Lord. Ya, bakti artinya adalah untuk melayani Tuhan Yang Maha Esa. And by that serving Supreme Lord, one Dan dengan can bind up melayani- Supreme Lord in his heart. Dan dengan melayani Tuhan Yang Maha Esa itu, dia dapat mengikat Krishna di dalam hatinya. So, Kali Yuga, in this age of Kali, so many dosas, so many sins and defects are there. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini, banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan. So, by listening Bhagavatam, that contamination, that dosa, that defects or the sins will go from the heart. Dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam, maka segala kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan reaksi-reaksi dari dosa itu semuanya akan disucikan. Sunutang Sokata Krishna. Srinvata Swakata Krishna punya Sravana Kirtana. Hudayantastra Yabadrani Vidunoti Surit Satam. Nasta Prayesu Nasta Abadresu Prayesu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistiki. Naistiki Bhakti will develop. Naistiki Bhakti means very fixed Bhakti. Ya. Naistiki Bhakti artinya adalah bakti yang murni, yang tanpa motif material apapun. Maka ini yang akan tumbuh dan berkembang di dalam hati kita kalau kita bergaul dengan sadhu dan mendengarkan Bhagavad Kata. And this lotus feet of Uttama Sloka Bhagavan. Ya, dan kita akan mantap pada perlindungan utama Sloka Bhagawan. What is Uttama Sloka? What is the meaning of Uttama Sloka? Ya, apa makna daripada utama Sloka Bhagawan ini? Bhagavan always can be praised by very nice words. Ya. Artinya Sri Bhagawan yang dapat dipuji dengan kata-kata yang indah, kata-kata pilihan. And by listening Bhagavatam, Dan dengan mendengarkan Bhagavatam, all the darts from heart will be cleansed. maka semua debu-debu dari dalam hati kita akan tersucikan, And dibersihkan. when the heart is pure, Dan ketika hati sudah menjadi murni, Bhagavan will sit there very blissful. maka Sri Bhagawan akan duduk ataupun bersemayam di dalam hati kita dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. When Bhagavan Krishna sitting in the heart peacefully and blissfully, Dan ketika Bhagawan Sri Krishna sudah bersemayam di dalam, bersetana di dalam hati kita dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, so one will become very peaceful and blissful. maka seseorang pasti juga akan menjadi penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.
Like a lion will roar in the jungle forest. Ya, seperti ketika singa mengaum di tengah hutan, What will be happen? apa yang akan terjadi? All will become very frightened. Ya, maka semua binatang-binatang yang lain akan gemetar ketakutan. Even tiger will become frightened. Bahkan harimau juga ketakutan. So similarly, when Krishna Katha will go on, Dan begitu pula halnya ketika Krishna Kata berlangsung, all the demons will be frightened. maka semua asura, semua raksasa akan ketakutan. In other words, we can say all demoniac activities, qualities will go away. Itu dengan kata lain, semua sifat-sifat asura, semua kecenderungan-kecenderungan dan tindakan-tindakan asura kita akan pergi. Only by listening Krishna Katha, one can become very pure. Hanya dengan mendengarkan Krishna Kata, orang menjadi murni. So when by listening Krishna Katha, the Bhakti Devi will be awakened in the heart. Ketika orang dengan mendengarkan Krishna Kata, maka Bhakti Dewi akan ditempatkan di dalam hati kita. Jnana Vairagya will wake up. Maka Jnana dan Vairagya akan bangun. The Kali cannot influence us. Maka Kali tidak akan mampu untuk mempengaruhi diri We kita will lagi. never be influenced by Kali. Kita tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh Kali. In order to develop Bhakti, Jnana and Vairagya, Jadi dalam usaha kita untuk mengembangkan Bhakti, Jnana dan Vairagya we ini, will have to go and listen Srimad Bhagavatam maka kita harus datang ataupun pergi untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam from the pure sadhu. dari seorang sadhu yang murni. Then we can develop Bhakti and Jnana and Vairagya. Maka pasti kita akan dapat mengembangkan Bhakti, menumbuh kembangkan ataupun membangkitkan kembali Jnana dan Vairagya. What is Vairagya? Apa itu Vairagya? What is Jnana? Apa itu Jnana? What is Jnana? Ya. Apa yang disebut sebagai Jnana di sini? Pengetahuan apa? What is Ajnana? Kemudian apa lawan Ignorance. kata daripada Jnana itu adalah Agyana, kebodohan, kegelapan. Huh? Apa yang disebut dengan Agyana ataupun kebodohan ini? What is Ajnana? What is Jnana? Ya, apa Agyana dan apa itu Jnana? Then what is Vairagya? Dan kemudian apa itu Vairagya? Ada yang tahu? Hah? Vairagya means the detachment. Yeah. The Jnana. Jnana, opposite is Ajnana. Ya, lawan kata Jnana, kemudian lawan katanya adalah Agyana. Ajnana means which is covering up our Consciousness. Agyana artinya sesuatu yang menutupi identitas kita yang sejati, swarup sakti kita. What is our Swarup? Ya, apa swarup kita? Apa kedudukan dasar kita? Apa identitas kita yang murni? Krishna Das is our Swarup. Ya, Nitya Krishna Das itu adalah kedudukan dasar kita. Eternally we are Krishna servitor. Secara kekal kita adalah pelayan Krishna. And that Swarup is being covered up. Ya, dan swarup itu, identitas sejati itu telah tertutupi By Ajnana. oleh Agyana, oleh kebodohan, kegelapan. So in this age of Kali, Jadi pada zaman Kali sekarang ini, so to say, the most of the persons, they are not having proper knowledge. ya, kebanyakan orang-orang tidak memiliki pengetahuan yang tepat ataupun yang benar, yang pantas. They don't have the real knowledge. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang sesungguhnya. By the real knowledge, one can differentiate which is matter and which is living one. Ya, dengan pengetahuan yang benar, yang tepat, orang dapat membedakan mana yang material, mana yang spiritual. That is Jnana. Itulah Jnana. Vairagya, Vairagya, many they think that
to give up family attachment, go to ashram, go to temple or remain in forest is real vairagya. Ya, banyak orang berpikir dengan meninggalkan ikatan rumah tangga, ya, ataupun pergi ke hutan meditasi, tinggal di ashram, itu dianggap sebagai vairagya. One is samsara tyaga. Yang satu, ini ada dua istilah. Yang satu disebut sangsara tiaga. Other one is lipsa hina. Lipsa himsa. Yang satu lagi disebut lipsa himsa. Lipsa hina. Lipsa means desire. Ya, lipsa hina. Hina means no desire. Lipsa dina. Yang satu lagi disebut, ya, lipsa dina artinya tanpa keinginan. Lipsa hina. Hina. Ya, lipsa hina. Desireless. Ya, artinya tanpa keinginan. So if someone has given up all his attachment, family attachment, worldly attachment, kalau orang meninggalkan segala keterikatannya, keterikatan pada keluarga, keterikatan pada hal-hal material, but he has not given up his desire, tetapi jika dia belum meninggalkan keinginannya, so he cannot be considered as vairagi. maka dia tidak dapat dikatakan sebagai seorang vairagya. Vairagi. Itu bukan ketidakterikatan. So therefore it is said, Karena itu di sini dikatakan, some are putting tiger skin, holding water pot and danda, going to forest. ya, orang meninggalkan segala ikatan, pakaian dan sebagainya, hanya menggunakan kulit harimau, ya, kulit rusa, kemudian dengan memegang danda, memegang tongkat dan membawa tempat air pergi ke tengah hutan. That is not real vairagya. Itu bukan vairagya yang sesungguhnya. The real vairagya is who is not having any material desire in his heart. Ya, vairagya dalam arti sebenarnya adalah orang yang sudah tidak memiliki keinginan material apapun di dalam hatinya. The jnana, vairagya and bhakti. Maka jnana, vairagya dan bhakti. These three things will be developed Maka tiga hal ini akan tumbuh dan berkembang. only by associating with sadhu and listening Ya, from hanya dengan, ya, mendengarkan dan bergaul dari seorang sadhu, pure Krishna Katha. yaitu mendengarkan Krishna kata yang murni. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki jai. Srila Gurudev Ki ki jai. Ananta Koti Vaishnava Ki ki jai. Shri Gaunitai ki Jai. Shri Jagannath Balada Subhadra Devi ki jai. Shri Radha Madhav Ji Lalita Ki jai. ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki ki jai. Jai Guru. Hari Bo. Any question? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan, Prabu. Bagaimana halnya seorang mendengarkan dari penumpang, mendengarkan Bhagavatam, sedangkan penumpangnya belum mencapai Yeah, how about if the devotee hear the Bhagavatam and those who recited, the devotee who recite Bhagavatam is not in pure level yet. There are two types of Bhagavata discourses. Ya, ada dua diskusi Bhagavatam. One is Bhagavata being spoken by a pure sadhu. Yang satu adalah Bhagavata, ya, Bhagavata yang disampaikan oleh seorang sadhu yang murni. One just continuing the process of speaking and listening Bhagavata. Ya, dan yang satu lagi adalah proses untuk melanjutkan, ya, mendengarkan dan penyampaian Bhagavatam. Both are beneficial. Kedua-duanya dapat memberikan keuntungan dan kemujuran. If someone is listening Bhagavatam from a pure sadhu, Kalau orang sudah pernah mendengarkan ataupun mendengarkan langsung dari seorang sadhu yang murni, it will penetrate the heart itu akan masuk ke dalam hatinya and it will change
our mind. Itu akan mampu untuk merubah pikiran kita, kesadaran kita. Even one is not pure, but he is regularly speaking Bhagavatam. Tetapi yang kedua, walaupun orang ataupun penyembah itu belum murni, tapi kalau dia terus melanjutkan ya perintah dan kegiatan ini untuk menyampaikan dan mendengarkan Bhagavatam, Without adding any speculation, concoction, ya, deliberation. tanpa menambahkan spekulasi ataupun hayalan ataupun pertimbangan-pertimbangan dirinya sendiri, That will also be helpful. itu juga akan dapat menolong kita. Because that will be considered as bhajan. Karena itu dapat disebut sebagai sebuah bhajan. We are doing bhajan. Bhajan means we are doing some seva. Ya, kita melaksanakan bhajan. Bhajan artinya kita sedang melakukan ya sebuah pelayanan, Bhagavat seva. yaitu Bhagavat Sewa. I don't know anything, I am just reading from Prabhupada, my Gurudev. Ya, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya mengulangi dan membaca dari apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada dan guru kerohanian saya Srila Gurudev. This will help. For me, I am speaking, I will get help. Those who are listening, they will get help. Because it is already spoken by one pure Previous soul. acara, ya. Jadi, apakah kita sudah murni ataupun belum murni? Tapi kalau kita melakukan tugas itu dengan baik sebagai sebuah pelayanan, ya, itu akan efektif karena apa yang kita sampaikan itu adalah sudah pernah disampaikan oleh para acarya terdahulu. Kita hanya mengulanginya saja. Baik yang menyampaikannya diri kita ataupun yang mendengarkannya juga sama-sama mendapat keuntungan, sama-sama mendapat kemujuran. But he should be a Vaishnava. Tapi dia harus seorang Vaishnava. We should not listen from a Vaishnava. Jangan mendengar dari seorang yang bukan Vaishnava. Because a Vaishnava, he is in that process. Ya, karena Vaishnava artinya dia sedang dalam proses sebagaimana telah digariskan oleh guru parampara. By now he is not, maybe he is not that pure, but he is in process. Ya, mungkin saat ini dia itu belum pada tingkat murni, tetapi dia sedang dalam proses menuju tingkatan itu. Therefore everyone should go and listen Bhagavatam. Karena itulah setiap orang harus datang ataupun pergi dan mendengarkan Srimad Bhagavatam. Not that my Gurudev will come, I will listen. It's not like that. Ya, jangan berpikir, oh kalau guru saya datang baru saya akan mendengar. Anyone in temple is reciting Bhagavatam, we should go and listen. Ya, siapapun yang menyampaikan Srimad Bhagavatam di tempel, kita harus mendengarkannya. Because he is speaking from Srila Prabhupada. Karena dia menyampaikan ataupun membaca dari buku Srila Prabhupada. We may not listen what he is speaking, but we can listen what Prabhupada spoke. Mungkin kita tidak mendengar apa yang dia uraian ataupun penjelasan yang dia berikan, tapi kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prabhupada. Okay. Ada lagi? Yeah. Iya. Terus apakah Srimad Bhagavatam itu harus dibaca pada pagi hari? Karena seperti jadwal-jadwal di handphone itu kan dia Bhagavatam pagi hari, Bhagavatam di malam hari. Apakah harus di pagi hari saja atau memang itu adalah? Yeah. She has two questions, Guru Maharaj. Yeah. Some said that for the new devotee should not straightly reading Bhagavatam. Have to start from the basic and study Bhagavad Gita first, and after that they can continue to read Bhagavatam. Is that correct like that? Simultaneously you can do.
Ya, secara bersamaan boleh kita membaca baik Bhagavad Gita maupun Srimad Bhagavatam. There's no harm. Tidak ada batasan. But Ya. should be started from first canto. Tapi untuk membaca Srimad Bhagavatam harus dimulai dengan skanda pertama. Many they go to 10th canto. Banyak yang langsung mau membaca skanda 10. Because 10th canto so nice. Leelas are there. Karena di skanda 10 ada lila yang baik di sana. Prabhupada Maharaj said, no, we should not go direct to 10th canto. Ya, Srila Prabhupada mengatakan tidak boleh langsung membaca skanda 10. Harus mulai dari skanda pertama. We should start from first, and after 10th canto we should read 11th canto and 12th canto. Dan juga setelah harus mulai dari skanda 1. Sudah sampai skanda 10 harus membaca skanda 11 dan 12. So the restriction is there. Ya, ada batasan di sana, ada aturan di sana yang harus diikuti. One should not go to 10th canto directly. Ya, jangan orang langsung membaca skanda 10 Bhagavatam. Yang the second one, ya, in our temple that is schedule Bhagavatam in the morning and reading Bhagavad reciting or reading in the morning and then Bhagavad Gita in the evening, like that. Is that should be like that, or can also recite Bhagavatam in the evening, or even repass maybe? Generally, all the temples they follow Prabhupada's direction. Prabhupada was. Pada umumnya semua tempel itu mengikuti anjuran ataupun sistem yang diberikan oleh Srila Prabhupada. Prabhupada was speaking Bhagavatam in the morning time. Srila Prabhupada menyampaikan Bhagavatam pada pagi hari. And many temples they follow that. Dan banyak tempel-tempel mengikuti itu. Bhagavad Gita they can recite in the evening time. Dan Bhagavad Gita bisa dibaca pada waktu malam hari. But if the temple management will see that many devotees are not able to come in the morning, but they can come in the evening. Ya. Tapi kalau temple manajemen ataupun manajer ataupun presiden tempel ataupun pengurus tempel memahami bahwa tidak banyak orang yang bisa datang pada waktu pagi hari, mereka bisa lebih banyak datang pada waktu malam hari. He can arrange Bhagavad speaking in the evening time and sometime morning. Ya, dan bisa mereka mengatur untuk menyampaikan Bhagavatam pada waktu malam hari dan kadang-kadang pagi hari. Itu fleksibel. Ya, tidak harus begitu itu. Tapi ada fleksibilitasnya. Ya. Did you approach to temple manager? Apakah sudah mendekati temple manajernya? I am busy, please do in the evening, I will come and listen. Ya, apakah sebenarnya saya sibuk pagi, malamnya baru bisa tolong kelas Bhagavatamnya pada waktu Did you malam hari. request the temple manager? Apakah sudah minta izin pada temple manajernya? If someday you will request temple manager can do some change also. Ya, kalau banyak penyembah yang meminta kepada presiden tempel ataupun pengurus ashram, maka pengurus ashram bisa merubahnya, menjadwal ulang begitu. Okay. Ada yang lain lagi? Silakan. Thank you. Suksumadahat sarang sami. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada Maharaj ki. Jai Gyanyar Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai Nitya Gaura Premanand. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hari